Kita hidup dalam sebuah realitas yang seolah-olah mapan. Ada langit, ada bumi, ada manusia, ada hukum-hukum yang tak terlihat namun berlaku. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, mengapa ada sesuatu daripada tidak ada apa-apa sama sekali? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, namun ia adalah salah satu pertanyaan paling mendalam yang pernah ditanyakan dalam sejarah pemikiran manusia. Ia bukan sekedar pertanyaan ilmiah, bukan pula hanya teologis. Ia adalah pertanyaan metafisika, pertanyaan tentang ada, tentang eksistensi itu sendiri. Mengapa semesta ini eksis? Mengapa Anda, saya, atau bahkan ruang kosong yang tampak tak berarti ini? Semuanya ada. Apa yang membuat sesuatu harus ada? Apakah ada sesuatu yang begitu mendasar, begitu absolut, sehingga ia tidak mungkin tidak ada? Inilah yang disebut oleh para filsuf sebagai the necessary being, sesuatu yang keberadaannya mutlak, yang tidak bergantung pada apapun, dan yang menjadi dasar dari segala sesuatu yang ada. Filsuf besar seperti Gottfried Wilhelm Leibniz bertanya hal ini lebih dari 300 tahun lalu. Mengapa ada sesuatu daripada tidak ada apa-apa? Ia menolak menerima jawaban yang seadanya. Dunia ini tidak bisa dijelaskan hanya oleh dirinya sendiri. Ia membutuhkan penjelasan, sesuatu yang eksistensinya tidak bergantung pada apapun. Entah itu Tuhan, prinsip akal mutlak, atau keberadaan niscaya. Di sisi lain, Heidegger, tokoh utama filsafat eksistensialisme Jerman, melihat pertanyaan ini bukan sekedar rasional, tapi eksistensial. Baginya, manusia sering tersesat dalam hal-hal yang hadir di sekitar, lupa untuk bertanya tentang ada itu sendiri. Kita tahu tubuh kita ada, waktu berlalu, tapi kita jarang bertanya apa itu ada dan mengapa keberadaan itu sendiri bisa menjadi. Jika kita telusuri lebih dalam, maka kita akan sampai pada dua kemungkinan. Pertama, bahwa semua hal yang ada ini berasal dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya, dari kekosongan mutlak. Ini sulit dibayangkan, dari ketiadaan tiba-tiba ada. Tapi jika benar, maka muncul pertanyaan lain. Bagaimana mungkin tidak ada bisa melahirkan ada? Kedua, bahwa segala sesuatu ini muncul dari sesuatu yang sudah ada, sesuatu yang tidak pernah tidak ada. Inilah yang oleh sebagian disebut sebagai wujud niscaya, necessary being. Ia tidak disebabkan, ia adalah penyebab pertama, ia adalah dasar dari semua keberadaan, bahkan ketika semua yang lain lenyap. Dalam tradisi Timur, khususnya dalam filsafat India kuno dan Buddhisme, pertanyaan tentang keberadaan ini dipandang lebih cair. Ada yang menyebut bahwa keberadaan tidak mutlak, melainkan bergantung pada hubungan. Apa yang disebut dengan pratitya samutpada. Segala hal yang muncul karena sebab dan kondisi. Maka tidak ada yang benar-benar mandiri, kecuali mungkin kesadaran murni atau sunyata, kekosongan itu sendiri. Namun, ini membingungkan sekaligus indah. Jika semua saling bergantung, maka dasar realitas bukanlah suatu benda yang ada secara mutlak, melainkan keterhubungan itu sendiri. Sebuah tatanan yang tidak dapat dilihat, namun menopang semua yang dapat kita lihat. Kembali ke barat. Sebagian fisikawan modern juga ikut merenungkan hal ini. Teori Big Bang misalnya,
mendorong kita untuk membayangkan saat sebelum ada waktu, ruang, atau materi. Apa yang ada sebelum semuanya itu? Fisika tidak tahu. Ia hanya mengukur apa yang terjadi setelah segala sesuatu muncul. Tapi, metafisika justru berani bertanya tentang mengapa itu bisa terjadi. Dari mana asalnya? Apa mungkin realitas itu bersifat abadi? Apakah mungkin ada sesuatu yang tidak mungkin tidak ada, karena tanpanya segala hal lain akan runtuh? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab secara pasti. Ia tidak menuntut kesimpulan. Ia justru mengajak kita berpikir ulang tentang dasar dari segala yang kita anggap nyata. Mungkin seperti yang dikatakan oleh Plotinus, realita tertinggi itu tidak bisa dinamai. Ia bukan sesuatu, bukan seseorang, tapi yang esa. Sebuah sumber keberadaan yang tak terlukiskan, yang darinya sebuah keberadaan mengalir. Atau seperti dalam mistisisme timur, kita mungkin menyadari bahwa segala bentuk hanya pantulan dari realitas yang lebih dalam, yang tak terbentuk, tak bernama, namun menjadi dasar dari semuanya. Akhirnya, ketika kita duduk diam dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar ada? Kita sedang menyentuh metafisika. Ketika kita merenungi langit malam dan bertanya, dari mana semua ini datang? Kita sedang mengetuk pintu rahasia realitas. Mungkin kita tidak akan pernah mendapatkan jawabannya sepenuhnya. Tapi dengan terus bertanya, kita sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih dari sekedar hidup. Kita sedang bergerak menuju makna. Dan mungkin, hanya mungkin, dalam pencarian itulah kita menemukan satu-satunya yang benar-benar tidak mungkin tidak ada. Keinginan untuk mengetahui. Sebab hanya makhluk yang bertanya, yang menyadari dirinya ada, yang mampu mengungkap kedalaman dari ada itu sendiri. Terima kasih.